Coba kau perhatikan benda yang ada di belakang Pak Leon ini. Nah, bahwasanya di situ kita lihat ada seperti guci atau seperti vas bunga ya yang menetap atau berada di dasar perairan. Nah, benda tersebut merupakan salah satu contoh makhluk hidup, yaitu hewan. Nah, hewan ini berupa hewan yang sifatnya sesil atau menetap di dasar perairan. Apakah hewan itu atau apakah ciri-ciri hewan tersebut dan adakah manfaatnya bagi tubuh manusia? Ya, selengkapnya kamu dengar penjelasan Bapak di pertemuan ini. Jika kamu suka video ini, jangan lupa beri like dan subscribe. Jangan lupa tanda lonceng. Nah, jadi hewan yang berada di belakang Pak Leon ini yaitu hewan porifera. Kata porifera itu berasal dari bahasa Latin, yaitu ada kata porus yang artinya pori, ya, kemudian ada fer artinya membawa, sehingga boleh disebut bahwasanya porifera merupakan jenis hewan yang memiliki tubuhnya berpori-pori. Nah, bahwasanya adapun yang menjadi ciri-ciri hewan porifera ini bahwasanya dia merupakan organisme multiseluler yang tidak memiliki yang namanya jaringan yang kompleks. Nah, bahwasanya tubuh porifera biasanya tersusun atas yang namanya spikula, di mana spikula itu terbentuk dari kalsium karbonat ataupun silika, sehingga bentuk tubuhnya mengeras seperti batu. Nah, akan tetapi tidak semua nanti memiliki spikula berupa kalsium karbonat, ya. Ada juga nanti berupa spongium yang terdiri dari serat kolagen pembentuk kerangka tubuhnya. Ciri berikutnya bahwasanya porifera memiliki tubuh yang asimetrik atau tidak dapat dibagi menjadi beraturan, atau ada beberapa yang bersifat simetri radial. Bentuk tubuh seperti vas bunga, mangkuk maupun tabung, dan belum memiliki jaringan ataupun organ sehingga disebut juga parazoa. Hidup secara heterotrof dengan memakan bakteri maupun plankton di daerah perairan. Habitatnya umumnya di laut lepas dan beberapa ada yang hidup di air tawar. Kemudian untuk tubuhnya berupa diploblastik, yaitu terdiri dua lapisan, yakni ektodermis bagian kulit luar dan endodermis bagian kulit dalam. Di antara ektodermis dan endodermis terdapat yang namanya mesohil. Selanjutnya, porifera disebut sebagai hewan spons dan juga hewan berpori karena tubuhnya terdapat lubang-lubang kecil. Nanti disebut sebagai ostium. Kalau dia banyak nanti ostia. Nah, untuk sistem reproduksinya bahwasanya porifera itu sebenarnya termasuk organisme yang hermafrodit. Artinya, satu organisme atau satu tubuh memiliki dua sel kelamin sekaligus. Dia berperan sebagai jantan ataupun sebagai betina. Tapi ingat bahwasanya organisme hermafrodit tidak mampu yang namanya membuahi diri sendiri. Dia harus tetap melakukan kawin silang. Ya, sebab kenapa? Sel kelamin mereka itu matangnya tidak bersamaan, serta penghubung antara sel telur dengan sel sperma itu pada saat melakukan fertilisasi itu tidak ada saluran penyambungnya. Makanya hewan hermafrodit itu wajib ya melakukan kawin silang. Manusia bukan hermafrodit ya, kita jelas ada laki, ada perempuan, jadi terpisah alat kelaminnya. Nah, kemudian secara spesifiknya bahwasanya reproduksi porifera secara aseksual ya atau vegetatif itu dalam bentuk tunas ya ataupun tunas dalam yang disebut sebagai gemula, dan reproduksi seksualnya otomatis melakukan fertilisasi, yaitu peleburan sel kelamin ya antara sel sperma dengan sel telur. Nah, karena sifatnya tadi hermafrodit, Di mana tempat berlangsungnya fertilisasi pada porifera terdapat pada mesohil, yaitu di antara kuanosit dan sel epitel, yaitu berupa sel gelatin, nanti akan menjadi zigot, lalu zigot berkembang menjadi larva, dikeluarkan dari tubuh menuju perairan dan menetap nanti berada di dasar membentuk sesil atau tubuh polip muda menjadi dewasa. Struktur tubuh porifera. Nah, bahwasannya di tubuh porifera terdapat beberapa istilah yang harus diingat. Nah, bahwasannya kita ingat dulu, porifera tersusun atas dua lapisan. Di bagian ektodermis atau pembentuk kulit, nanti itu terdapat yang namanya pinakosit, yakni bagian dari epidermis. Kemudian nanti di situ terdapat namanya ostium sebagai saluran masuknya air menuju yang namanya spongosol dan nantinya dibuang melalui osculum. Berikutnya bagian lapisan dalam atau endodermis terdapat namanya koanosit, yaitu semacam sel yang berperan untuk menangkap dan mencerna makanan secara intraseluler.
Bahwasannya sel kuanosit terdiri dari inti sel, kemudian ada namanya seperti ekornya atau flagel ya, untuk membantu pergerakan ataupun menangkap mangsa. Lalu memiliki yang namanya amoebosit yang berperan untuk mentransfer makanan yang dicerna oleh kuanosit dan diteruskan ke sel lainnya. Antara lapisan ektodermis dan endodermis terdapat namanya mesohil atau mesoglea, yaitu berupa gelatin yaitu matriks protein. Di dalamnya terdapat namanya spikula, yaitu bahan penyusun atau rangka porifera yang dihasilkan oleh skleroblast. Kemudian ada namanya arkeosit, yaitu sel yang mengatur reproduksi serta degenerasi perbaikan jaringan yang rusak atau pembentuk spikula baru. Dan porifera ini memiliki yang namanya 3 tipe saluran air. Ada yang disebut dengan tipe askon, kemudian ada tipe leukon, kemudian ada tipe sikon. Adapun tipe askon merupakan tipe saluran air porifera yang paling sederhana, sedangkan sikon merupakan tipe saluran air yang bercabang-cabang, dan leukon atau ragon merupakan tipe saluran air yang paling kompleks dan paling rumit. Bagaimanakah sistem organ pada klasifikasi pilum porifera? Pembagian klasifikasi pilum porifera itu berdasarkan zat penyusun tubuhnya atau spikulanya nanti dibagi menjadi 3. Ada yang disebut sebagai kelas calcarea, kemudian ada kelas hexatinellida, dan ada kelas demospongi. Yang pertama adalah kelas calcarea. Adapun ciri-ciri calcarea bahwasanya kerangka tubuhnya berupa spikula seperti duri-duri kecil dari kalsium karbonat dengan tinggi sekitar 3 hingga 4 cm dan spikula mengandung zat kapur dan tampak berwarna pucat. Nah, berikut adalah ordo yang cukup dikenal, yaitu yang pertama ordo Leucosinida, kemudian ordo Cicetida. Yang kedua kelas hexatinellida. Nah, bahwasanya ciri hexatinellida kerangka tubuh berupa spikula mengandung silikat atau zat kersik, bentuk tubuh berupa silinder atau bentuk corong, tingginya mencapai 90 cm dan tipe saluran air umumnya sikloid, hidup di laut dengan kedalaman kurang lebih 90 cm hingga 5000 meter. Nah, bahwasanya ordo yang dikenal dari kelas hexatinellida berupa ordo Hexatheopora, kemudian ada ordo Amphidiscopora. Lalu yang ketiga kelas demospongi. Nah, bahwasanya untuk ciri demospongi kerangka tubuh terbuat spongin saja, campuran spongin dan zat kersik. Tipe saluran airnya berupa leukon, tinggi dan diameter tubuh ada yang mencapai lebih dari 1 meter. Umumnya berwarna cerah, tetapi ada juga yang tampak gelap. Kelompok dengan jumlah spesies terbesar sekitar 90% dari seluruh jenis porifera. Ordo yang cukup dikenal ordo Myxospongida, ordo Canosa, dan ordo Corystida. Peranan porifera. Nah, bahwasanya porifera dapat bersifat menguntungkan. Ya, misalkan penyusun biodiversitas dalam lingkungan atau berperan sebagai konsumen,
Spongia dan Hippospongia dapat digunakan sebagai spons mandi. Euspongia officinalis, spons yang digunakan untuk mencuci. Euspongia mollissima digunakan sebagai alat pembersih toilet yang harganya cukup fantastis ataupun cukup mahal. Peranan porifera yang menguntungkan berikutnya bahwasanya kerangka atau tubuh daripada porifera itu dijadikan sebagai hiasan. Zat kimia yang dihasilkan dari porifera tersebut dijadikan sebagai obat penyakit kanker tertentu serta penyusun terumbu karang ya, sehingga memiliki fungsi ekologis bagi ekosistem laut. Nah, peranan merugikan yaitu dapat merugikan peternak karang dan tiram karena biasanya melubangi maupun merusak kulit kerang.